Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Lipuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin di acara Sumsel Virtual Fest 2020, dan hari ini tema kita sangat menarik, yaitu membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, di mana masyarakat di daerah akan menyampaikan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, rahasia di TPS. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana perkembangan situasi daerah menjelang H-2 pelaksanaan pilkada di 7 kabupaten Provinsi Sumatera Selatan pada pagi hari ini? Kami insya Allah akan menyampaikan laporan secara langsung oleh teman-teman redaksi yang berada di daerah saat ini. Bergabung dan bersama kami ada baru 3 teman reporter daerah yang bergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Leni? Mbak Leni dari Batu Raja, Mbak ya? Ya, dari Batu Raja, Kabupaten Oku. Mudah-mudahan. Kami undang sapa juga Rahmat Muratara. Assalamualaikum, Pak Bung Rahmat. Waalaikumsalam, Pak. Pak sehat, Mbak ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kayaknya bermasker. Anda sudah mematuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan kalau mau makan. Iya, benar, Pak. Kemudian kita sapa juga ada Bung, ini jurnalistik legend CJ Pos ini, ada Bung Oji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Anda kelihatan ganteng hari ini di kamera, di kamera saja tapi ganteng. Ini calon bupati akan datang, aku Bupati Musirawas akan datang kayaknya. Kemudian kita sapa ada dari, sudah bergabung bersama kita, dari Ogan Ilir, Reza. Selamat Pak. Oku Timur. Oku Timur, Reza. Reza ini masih teringat saya karena Reza ini pemirsa pernah bertugas di Ogan Ilir karena beliau ini punya kepintaran luar biasa, jadi digeser ke Oku Timur. Beliau ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam, Mbak. Wah, luar biasa. Kayaknya lagi lemas-lemas ini. Padahal Januari mau pengantin baru beliau ini. Amin, insyaallah. Baik pemirsa, kita akan masih menunggu kira-kira 3 teman daerah lagi akan bergabung kepada kita pada pagi hari ini untuk melaporkan bagaimana perkembangan situasi terkini daerah pelaksanaan pemilihan pilkada. Apa sudah bergabung satu lagi? Belum? Masih ada yang bergabung? Regan, Pali. Selamat pagi Regan. Pali, apa kabar Pali? Selamat pagi Pali. Baik, kita mungkin masih dalam videonya belum aktif, tapi sudah bergabung, sudah ada tanda-tanda sudah bergabung. Baik, kita mulai dari Batu Raja, Kabupaten Oku Induk, Mbak Leni Juwita. Mbak Leni, bagaimana situasi pilkada menjelang H-2 saat ini? Silakan melaporkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Oku, kami melaporkan situasi terakhir pada H-2 pencoblosan pilkada serentak tahun 2020. Pagi ini diawali dengan pergeseran pasukan untuk mengamankan TPS di Kabupaten Oku. Ya. Untuk Kabupaten Oku sendiri, mengerahkan seluruh kekuatan Polres Oku, ditambah backup 60 personil dari Brimob, ditambah BKO dari Polda Sumsel sebanyak 100 personil. Ya. Itu sudah dilepas pergeseran pasukan tadi pagi oleh Kapolres Oku, AKBP Arif Hidayat Ritonga, SIK.
Selanjutnya Unsur Muspida melanjutkan meninjau TPS beberapa TPS yang dianggap istimewa gitu, seperti TPS 11 untuk tempat pemilihan calon Bupati Oku Dr. Andes Haji Kuryana Aziz di Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan meninjau TPS yang dianggap istimewa juga karena di lingkungan rumah Pak Edi Yusuf. Mungkin mendapat perhatian juga, mendapat perhitungan juga, karena TPS ini juga kebetulan Pak Edi Yusuf yang gagal mencalonkan diri kemarin bersedia menjadi relawan untuk Panglima Kotak Kosong, begitu bisa kami sampaikan Pak Haji Yusuf. Mbak Leni, apakah di Batu Raja sendiri sudah mulai dibangun TPS-TPS? Betul Pak Haji Husin. Jadi mulai tadi pagi beberapa panitia sudah membangun TPS, namun kelihatannya lebih banyak menggunakan bangunan kosong. Gitu. Kemudian di depan rumah tidak terlalu ini ya, seperti itu. Baik. Bagaimana dengan distribusi logistik, kertas suara, kotak suara, dan lain-lainnya untuk Batu Raja? Oke. Untuk distribusi logistik pilkada itu kemarin sudah dilepas untuk menuju PPK dan dipastikan oleh Ketua KPU Kabupaten Oku Naning Wijaya ST bahwa paling lambat hari ini malam nanti semua kotak suara dan logistik pilkada sudah tiba di TPS masing-masing. Ya. Khusus untuk TPS jauh. Baik, artinya untuk persiapan sudah dilaksanakan oleh penyelenggara setempat. Baik, kita beralih ke Muratara. Assalamualaikum, Rahmat Muratara. Waalaikumsalam. Siapa? Iya Pak. Bisa dilaporkan di Kabupaten Muratara ada berapa calon yang maju di Pilkada 2020 ini? Baik. Pak Husin dan Tribuners dimanapun berada, dari Kabupaten Musyawarah Utara dapat kami kabarkan pada hari H-1 Pilkada 2020 di Kabupaten Musyawarah Utara, hari ini kondisi dan situasi dan kondisi di Kabupaten Muratara terpantau kondusif, masyarakat beraktivitas seperti biasa, kemudian pemerintah Kabupaten Musyawarah Utara juga beraktivitas seperti biasa. Ya. Dapat kami sampaikan di Kabupaten Musyawarah Utara pada Pilkada 2020 ini ada 3 pasangan calon yang akan merebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Musyawarah Utara. Ya. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Devi Suhartoni dan Inayatullah. Ya. Kemudian pasangan calon nomor urut 02 ada pasangan Akisropi Ayub dan Baikuni Anwar. Ya. Kemudian pasangan calon nomor urut 03 ada Syarif Hidayat dan Suryan Sofyan. Untuk diketahui sendiri, pasangan calon nomor urut 01 ini didukung pasangan calon nomor urut 1 maksud kami Devi Soehartoni dan Inayatullah didukung 3 partai politik seperti PDI Perjuangan, Hanura, dan Nasdem. Ya. Kemudian pasangan calon nomor urut 02 ini maju jalur perseorangan. Akisropi Ayub dan Baikuni Anwar. Dan pasangan calon nomor urut 03 Syarif Hidayat dan Suryan Sofyan didukung oleh 8 partai politik seperti PBB, Gerindra, PKS, P3,
Golkar, PAN, PKB, dan Demokrat. Ya. Kemudian KPU Kabupaten Musyawarah Utara sejak tanggal 6 kemarin sudah mulai mendistribusikan logistik pilkada Ya. seperti kotak suara, kertas suara, dan lain-lain sebagainya. Ketua KPU Kabupaten Musyawarah Utara Agus Marianto menyatakan bahwa logistik tersebut sudah disalurkan ke tingkat PPK, PPS, kemudian ditargetkan hari ini sampai malam nanti tiba di TPS masing-masing. Ya. Seperti itu, Pak. Baik. Rahmat, saya melihat di belakang Anda ada kawat berduri, itu di mana itu? Ya, saat ini saya berada tepat di depan kantor Bawaslu Kabupaten Musyawarah Utara. Ya. Seperti yang kita lihat sendiri. Ya. Nah, kantor Bawaslu Kabupaten Musyawarah Utara itu sudah dikelilingi kawat berduri. Nah, kemudian ada juga tenda Brimob. Ya. Sudah berdiri, cuman belum ada personilnya, hanya ada beberapa saja yang berjaga. Nah, pantauan kami hari ini juga tadi, selain di kantor Bawaslu Kabupaten Musyawarah Utara, kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musyawarah Utara juga dikelilingi kawat berduri. Kapolres Musyawarah Utara AKBP Eko Sumaryanto menyatakan pemasangan kawat berduri ini untuk mengantisipasi adanya gerakan massa, begitu. Sebenarnya Kapolres menyatakan bahwa Kabupaten Musyawarah Utara ini diharapkan tidak ada kendala seperti itu. Pilkadanya berjalan dengan lancar, damai, aman, dan yang terpenting adalah sehat karena kita melaksanakan pilkada di masa pandemi COVID-19. Baik. Itu, Pak. Baik, sejauh ini apakah ada persoalan dalam distribusi logistik pilkada? Pratara. Untuk distribusi logistik pilkada sendiri di Kabupaten Musyawarah Utara, kami sudah mengonfirmasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musyawarah Utara bahwa sejauh ini belum ada kendala Ya. terkait distribusi tersebut. Namun di beberapa daerah, informasi yang kami dapat ada di beberapa daerah yang khususnya TPS yang berada jauh dari pusat, maksudnya dari kelurahan ataupun pusat desa, Ya. itu petugas mendistribusikan logistiknya menggunakan perahu. Ya. Seperti itu. Baik. Seperti di Kecamatan Ulu Rawas. Ya. Begitu, Pak. Baik. Bung Rahmat, terima kasih laporannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita beralih ke Musirawas. Musirawas ada Bung Oji. Selamat pagi Bung Oji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Oji, bisa dilaporkan bagaimana situasi H-1 menjelang pelaksanaan pilkada di Musirawas? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada H-1 ini bisa saya laporkan dari Musirawas. Untuk situasi lapangan, alhamdulillah masih dalam kondisi yang kondusif. Adapun kegiatan hari ini dari pantauan kami adalah pihak KPU melalui penyelenggara di tingkatan bawah itu menggeser logistik dari PPK ke TPS karena pada H-1 ini sesuai dengan pernyataan Ketua KPU Musirawas Pak Anastasias bahwa seluruh logistik itu sudah harus ada di TPS minimal sore nanti, malam nanti. Ya. Oke. Sejauh ini apa ada kendala? Lokasi-lokasi yang susah dijangkau? Alhamdulillah relatif seluruh lokasi hampir relatif bisa dijangkau oleh darat. Hanya ada satu wilayah, satu TPS yang menggunakan perahu, yaitu di TPS Dusun Sri Pengantin di Desa Pasenan. Itu sudah didahulukan untuk diantarkan ke lokasi. Karena untuk lokasi-lokasi yang terjauh itu bisa didahulukan pendistribusiannya. Di Musirawas ini ada berapa calon? Untuk di Musirawas sendiri ada 2 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Ratna Mahmud
dan Haja Suwarti. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 adalah Haji Hendra Gunawan dan Pak Haji Mulyana. Selama ini menurut Anda terpantau pelaksanaan kampanye kedua calon ini apakah berlangsung kondusif atau bagaimana? Alhamdulillah sampai sejauh ini kendati pun ada riak-riak di lapangan tapi tidak ini kondusif, relatif kondusif, istilahnya berlangsung dengan baik tanpa ada kendala. Baik, terima kasih Musirawas. Kami kembali ke Oku Timur. Oku Timur ada Bung Reza. Selamat pagi Bung Reza. Siap, Pak. Selamat pagi Bung Reza. Pagi, Pak. Baik, bersemangat Bung Reza. Siap, Apa yang bisa selamat dilaporkan pagi. Anda di Oku Timur? Silakan. Dapat kami sampaikan pada saat ini telah dikonfirmasi dari Komisioner KPU Oku Timur bahwa sejauh ini persiapan sudah mencapai 90%. Jadwalnya pada tanggal 8 Desember ini kami KPU Oku Timur akan menggeser logistik yang akan digunakan pada pilkada dari tingkat desa menuju ke TPS masing-masing. Ya. Siap. Kemudian bagaimana dengan pasangan calon yang akan bertaruh di 9 Desember nanti? Untuk Oku Timur sendiri ada 2 pasangan calon yang akan bertarung, yaitu dari pasangan nomor urut 1 Lanusin Hamzah dan berpasangan dengan Adi Nugraha Purnayuda. Kemudian pasangan nomor urut 2 yaitu dari jalur independen, yaitu Kolonel Infantri Purnawirawan Ruslan dan berpasangan dengan Dr. Herli Sunawan. Sejauh ini persaingan di antara mereka belum menimbulkan konflik yang berarti karena seperti yang saya pantau, kedua pasangan calon ini tidak menerapkan sistem open combat atau perang terbuka. Namun gerilya di desa-desa cukup terasa, walaupun tidak bergerilya, dia tidak secara terbuka ya. Iya, iya. Jadi untuk konflik fisik sampai ke konflik-konflik lain, saya rasa belum ada potensi sampai saat ini. Gitu. Perkiraan untuk pasangan Leno sama Ruslan ini, apakah beliau akan menyoblos di TP yang sama atau yang berbeda? Kemarin juga sudah dikonfirmasi kalau untuk kemungkinan mencoblos di TPS yang sama itu belum bisa kita pastikan. Cuma yang jelas pihak masing-masing calon juga sedang mengusahakan untuk mencoblos di satu TPS yang sama begitu. Begitu, perkiraan itu. Baik, Bung Reza, kita kembali bergabung bersama kita Alan dari Oku Selatan. Selamat pagi, Alan. Ya, selamat pagi, Pak Tomsin. Waduh. Ya, untuk Alan, Oku Selatan gimana situasi terkini hari ini? ya baiklah Pak Tomsin, untuk hari ini memang dijadwalkan dari KPU pendistribusian dari KPPS dari PPS pada KPPS ke wilayah TPS masing-masing. Ya. Anda sekarang posisi Anda kayaknya di kantor Bawaslu, bukankah begitu? Ya, saat ini kita sedang memantau di kantor Bawaslu Kabupaten Oku Selatan. Sementara untuk yang menjadi perhatian di Kabupaten Oku Selatan ini, KPU memperhatikan ada 150 TPS yang termasuk wilayah TPS yang jauh dari pusat KPU, seperti itu. Jadi ada 100, artinya 150 yang jago. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan aplikasi Sirekap ya? Apakah ada kendala sinyal di 150 lokasi TPS yang jauh dari wilayah itu? Ya, benar sekali. Untuk sinyal sendiri di Kabupaten Oku Selatan ini masih terdapat 300 TPS yang masih terkendala sinyal, seperti sinyal lemah atau sama sekali tidak ada sinyal. Ada juga di beberapa desa dari 300 TPS itu ya. Baik. Di Oku Selatan sini ada berapa calon yang tampil pada pilkada 2020? Ya, untuk Kabupaten Oku Selatan sendiri ada calon tunggal, yaitu pasangan Pak Popo Ali dan Pak Solihin. Jadi untuk suasana pilkada alhamdulillah berjalan kondusif, aman sejauh ini dari pantauan saya di lokasi, Pak. Bagaimana dengan kalau kita berkaca di pilkada Oku ya, artinya ada gerakan-gerakan yang mengkampanyekan kotak kosong begitu sangat masif di Oku. Di Oku Selatan sendiri bagaimana? Apakah sama kampanye kotak kosong juga secara masif?
Ya, untuk di Okustata sendiri terkait kampanye kota kosong itu sejauh ini terpantau dari pantauan kita di lapangan itu belum terlihat sama sekali untuk adanya kelompok atau dari pihak-pihak yang ingin mengkampanyekan dari kota kosong itu belum terlihat, Pak. Artinya Seperti itu. Oku Selatan dalam kondisi kondusif ya. Baik, apakah Wali juga sudah mulai masuk bergabung dengan kita? Terima kasih Bung An. Wali. Baik, kami kembali ke Mbak Leni kembali. Mbak Leni, bagaimana kembali ke Batu Raja. Mbak Leni, bagaimana persiapan KPU? Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang Sirekap ini? Apakah aplikasi Sirekap ini bisa diakses oleh publik atau bagaimana nih? Baik, kami laporkan bahwa untuk rekap ini seperti dianjurkan dari pusat bahwa semua petugas-petugas untuk tahun ini, untuk pilkada tahun ini adalah yang anak-anak muda generasi milenial yang memiliki kecakapan dalam menggunakan aplikasi handphone. Jadi insya Allah di Kabupaten Oku masalah ini tidak terlalu berpengaruh karena sinyal juga cukup bagus. Hanya ada di 25 TPS itu yang berada di lokasi jauh yang dimungkinkan akan berpengaruh saat pungrah. Ya. Namun menurut informasi dari Ketua KPU kemarin, mereka akan secara berjenjang gitu dari TPS dari desa-desa itu ke kecamatan dulu baru dilanjutkan. Jadi sehingga waktu ini tidak terlalu lama begitu Pak Haji Husin. Baik. Apakah di Oku sendiri ada semacam home base-nya atau rekap center untuk menerima hasil-hasil pemilihan yang disampaikan oleh masing-masing TPS? Menurut informasi akan langsung sebenarnya yang tidak resmi itu seperti kantor Kesatuan Bangsa. Nah, itu mereka punya personil sendiri yang langsung ke TPS-TPS. Biasanya mereka akan merekap sama seperti quick count gitu, sama seperti di KPU juga, tapi itu tidak bisa dijadikan alat ini ya, tidak hanya pembanding saja begitu. Apakah ada lembaga survei melakukan quick count di Batu Raja kemarin? Lembaga survei yang bisa melakukan hanya yang terdaftar di KPU saja. Sepertinya tidak ada masalah. Baik, kita sapa Pali. Selamat pagi, Pali. Bung Regen. Baik, selamat pagi. Pagi, Bung Regen, Pali gimana? Anda berada di mana nih posisi sekarang nih? Baik, di sini kami melaporkan dari kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pali. Ya. Berapa pasang calon? Ya, sedikit kami jelaskan. Untuk Kabupaten Pali ada 2 paslon yang ikut bertarung. Paslon 1 Heru, Paslon 1 DHDS, Depi dan Narmadi, ya. Dan paslon 2 itu petahana notabene, Heri Amarindo dan Sumarjono. Begitu. Di mana mereka akan mencoblos? Apakah di satu TPS atau TPS berbeda? Dari informasi yang kami dapat, bahwa besok itu bakal calon wakil bupati akan mencoblos di TPS yang sama, yaitu TPS 04 di Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi. Sementara untuk calon bupati nomor 1, Depi Haryanto, akan mencoblos di TPS 03 sama di Kelurahan Handayani, dan Heri Amalindo akan mencoblos di TPS TPS 11. Artinya nanti ada 2 calon wakil bupati yang akan menyoblos di satu TPS yang sama, betul kan gitu? Bung Regen?
apakah betul ada 2 calon wakil bupati di Pali akan mencoblos di satu TPS yang sama? Baik, kita kembali ke kembali ke Musirawas. Bung Haji, bagaimana di Musirawas sendiri? Apakah untuk penerapan Sirekap ini ada persoalan teknis di Musirawas? Baik, untuk di Musirawas penerapan Sirekap relatif ada beberapa wilayah blank spot yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh jaringan. Tetapi KPU mengantisipasi itu dengan menginstruksikan agar penyelenggara di tingkat bawah untuk mencari lokasi sinyal terdekat setelah foto hasil Sirekap itu siap untuk dikirimkan. Jadi ada beberapa blank spot. Dari informasi awal yang kami terima, ada 40 TPS yang blank spot yang tidak terjangkau oleh sinyal. Ya, sehingga mungkin daerah sini yang jadi terkendala untuk pengiriman aplikasi ini nantinya. Tapi itu tadi KPU sudah mengantisipasi untuk menginstruksikan kepada penyelenggara di tingkat bawah agar mencari lokasi terdekat dan sesegera mungkin mengirimkan hasil foto si hasil KWK yang dari tempat pemungutan suara. TPS ke server. Baik. Kalau apakah ini pertanyaannya berikut, apakah masyarakat bisa tahu hasil perhitungan melalui Sirekap itu? Apakah hanya untuk konsumsi KPU sendiri? Untuk aplikasi Sirekap sendiri saya belum paham secara detail, tapi informasi yang saya dapatkan aplikasi adalah sebagai alat bantu untuk hasil penghitungan suara itu. Sebagai alat bantu melalui sistem mobile. Ya, artinya masyarakat belum tidak bisa mengakses data Sirekap, bukan begitu? Nah, itu saya belum tahu kalau apakah bisa diakses atau tidak. Karena itu sepertinya di dalam sistem yang karena begini di penyelenggara itu ada aplikasi itu sudah tersistem ke ponsel masing-masing penyelenggara sampai ke tingkat bawah. Nah, jadi memang harus ponsel yang bersangkutan yang bisa mengakses itu kemungkinannya. Baik, kami kembali ke Pali. Apakah sudah tersambung Pali koneksi? Regen. Baik, ya Pak. Saya ulang pertanyaan tadi ya. Apa artinya gini? Dari penjelasan tadi, artinya ada 2 calon wakil bupati yang akan mencoblos di satu TPS yang sama, bukan begitu? Ulangi, calon wakil bupati, Pak? Ya, akan mencoblos di satu TPS yang sama. Iya. Ya betul, Pak. Akan calon wakil bupati. Apakah ada pengamanan khusus atau mereka dijadwal oleh panitia TPS-nya, umpamanya pas wakil 1 jam sekian, jam ini sekian, sehingga takut ketika mereka bersamaan datang di TPS akan terjadi kerumunan atau apa seperti itu? Baik, Pak. Ya. Apakah seperti itu pengamanannya? Baik, ini pemirsa, mohon maaf, kembali ke Kabupaten Pali masih terkendala sinyal. Kami kembali ke Oku Timur lagi. Oku Timur. Bung Reza. Baik. Bagaimana pelaksanaan aplikasi Sirekap? Apakah secara infrastruktur KPU sudah siap untuk menggunakan aplikasi Sirekap ini? Untuk aplikasi Sirekap di Kabupaten Oku Timur saat ini bisa dibilang cukup bisa mumpuni ya, walaupun terkendala geografis seperti ada beberapa daerah yang blank spot dan lain-lain, tapi itu kendala teknis di lapangan. Saya rasa secara umum sudah siap. Oke, secara umum sudah siap. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka juga para calon ini menyoblos di lokasi yang sama atau berbeda TPS? Sampai saat ini belum kita konfirmasikan, Pak, karena mengingat para paslon ini di masa tenang ya. Tapi kabar terakhir yang saya dapat untuk saat ini masih diupayakan untuk mencoblos di satu TPS yang sama untuk satu pasangan calon wakil bupati dan wakil bupati. Seperti yang info terakhir saya dapat,
pasangan calon nomor 2 itu calon bupatinya mencoblos di TPS di daerah BK1 Tanjung Bulan dan untuk wakil bupatinya di BK10 Tulus Ayu. Ya. Sedangkan untuk paslon nomor 01 masih dikonfirmasikan, tapi kemungkinan besar si calon wakil bupatinya ini di daerah Kota Baru, Pak. Baik. Seperti itu. Baik, sekarang pertanyaan yang saya sampaikan, apa kegiatan para paslon ini mengisi waktu di masa tenang ini? Apakah ada kegiatan-kegiatan ritual seperti mereka mengumpulkan warga, berdoa atau apa begitu? Ada mereka yang santai saja dengan menjelang hari-hari ini. Reza, silakan. Dapat kami sampaikan dari informasi terakhir yang saya dapat bahwa mereka di masa-masa terakhir ini lebih memilih untuk calling down atau tidak melakukan aktivitas yang bersifat terbuka, karena seperti yang kita ketahui di masa tenang ini tidak boleh lagi ada kegiatan yang berbau-bau kampanye seperti itu. Akan tetapi kalaupun tidak ini mungkin tidak terpantau di kita bahwa mungkin mereka mengadakan lomba doa bersama gitu. Baik. Kalau Rahmat ke Muratara. Terima kasih Bu Reza. Kami kembali ke Muratara. Siap. Muratara, bagaimana kegiatan para paslon di hari tenang ini? Apakah mereka ada kegiatan ritual-ritual khusus gitu? Baik, untuk kegiatan pasangan calon di Kabupaten Musyawarah Utara itu dari hari H-3 dari pasca kampanye, setelah kampanye yang mereka laksanakan, itu kami mendapat informasi tidak ada aktivitas tertentu yang dilakukan para pasangan calon. Mereka lebih memilih untuk beristirahat karena memang setelah melakukan kampanye selama 71 hari mungkin menguras energi dari para pasangan calon ini. Jadi mereka hanya berdiam di rumah, kemudian ada sedikit mungkin membaca doa dan zikir, begitu Pak? Dari informasi yang kami dapat. Kalau bagaimana dengan apakah sudah terpantau di Muratara tentang teknis pelaksanaan pencoblosan di TPS? Kaitannya dengan protokol kesehatan dan disiplin 3M tadi, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musyawarah Utara sudah melakukan sosialisasi, kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat bahwasanya ketika datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan itu diwajibkan mematuhi protokol kesehatan minimal 3M, itu dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Seperti itu, Pak. Apakah juga disiapkan hand sanitizer, cuci tangan, dan sebagainya? Iya, di setiap TPS, di seluruh TPS, KPU sudah menyiapkan alat-alat protokol kesehatan seperti hand sanitizer atau tempat cuci tangan yang ada sabunnya. Begitu, Pak. Seluruh TPS sudah disiapkan. Baik, seluruh TPS sudah di Muratara, seluruh TPS sudah disiapkan hand sanitizer, sabun, dan air cuci tangan, dan jaga jarak. Bagaimana dengan Oku Selatan? Malang, kesiapan? Ya, sama juga ya untuk di Kabupaten Oku Selatan juga demikian, Pak. Tapi untuk di Oku Selatan terkait distribusi dari PPK ke KPPS itu dipastikan sore ini sudah sampai di TPS masing-masing di 893 TPS yang ada di Kabupaten Oku Selatan, kayak itu. Ya. Kemudian untuk hand sanitizer dan apa namanya itu APD dan untuk protokol kesehatan juga sebelumnya sudah didistribusikan kepada TPS-TPS itu. Seperti itu, Pak. Baik, ya, artinya gini, kita tetap akan melaporkan itu di kegiatan pada hari hanya, termasuk yang menjadi sorotan kita pada pelaksanaan pencoblosan nanti. Pertama,
tentang 3M tadi. Apakah di TPS itu ada hand sanitizer, apakah ada alat pengukur suhu, apakah ada pengaturan jarak, pemakaian masker dan sebagainya. Ini akan menjadi fokus kita pemirsa yang akan kita sorot pada pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 pada tanggal 9 Desember nanti. Dan baik, mungkin ada Mbak Leni yang ingin disampaikan, silakan. Baik, kami sampaikan terkait pilkada di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa perlakuan khusus tentunya untuk memutus mata rantai COVID-19. Seperti di Kabupaten Oku disiapkan TPS khusus untuk calon pemilih yang sudah dilakukan ukur suhu tubuh. Bagi yang suhu tubuhnya di atas 37 derajat akan diarahkan baik tempat duduk maupun tempat memilihnya di TPS khusus yang sudah disediakan. Ya. Nah, terhadap mereka yang diduga reaktif atau suhu badannya di atas 30 derajat Celcius tadi, mereka dipersilakan langsung masuk ke bilik khusus tadi, kemudian langsung diarahkan kembali begitu, pulang ke rumah masing-masing begitu. Ya, artinya setelah mencoblos tidak boleh lagi mereka berkumpul di tempat TPS dan langsung diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Bukankah begitu, Pak Ledi? Betul begitu. Jadi memang disiapkan TPS khusus yang jauh dari TPS masyarakat yang pemilih yang umum begitu, pemilih yang tidak ada indikasi suhu tubuhnya tinggi. Setelah dilakukan ukur tubuh melalui termogan tadi. Baik, teman-teman, pilkada sudah tidak terasa waktu kita sudah 11 lebih. Namun laporan pilkada langsung di 7 daerah akan kita update terus besok pagi. Dan kami harap teman-teman di lapangan juga memberikan informasi yang terbaik kaitannya dengan gambar atau video bagaimana proses pencoblosan, bagaimana situasi di TPS, kaitannya dengan 3M tadi, apakah di TPS juga menyiapkan hand sanitizer, tempat cuci tangan, atau juga mungkin ada TPS juga menyiapkan masker gratis bagi pemilih yang datang, dan lain sebagainya. Lebih-lebih kepada petugas TPS, apakah mereka menggunakan APD seperti yang diisyaratkan melalui PKPU yang sudah diterbitkan oleh Jakarta. Baik, Mbak Leni Baturaja, terima kasih. Kami tunggu laporannya besok pagi. Oji, Musirawas juga terima kasih. Ada Rahmat Muratara, selamat pagi, terima kasih. Kita tunggu lagi video-videonya yang bagus. Kemudian Alan juga, terima kasih. Semangat, tetap semangat. Salam pilkada. Resa. Halo Resa. Semangat juga Resa. Insya Allah ditunggu lagi laporannya besok pagi. Semangat, Pak. Ya, semangat. Baik. Siap. Baik, terima kasih. Pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita pada siang hari ini. Dan besok pagi akan kami menyampaikan laporan terkini kaitannya dengan pelaksanaan pilkada di 7 daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan, tentu kita berharap sesuai dengan tema ini bahwa rakyat berdaulat menentukan siapa layak menjadi pemimpin mereka. Mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin yang betul-betul menjadi pilihan masyarakat di daerah 7 penyelenggara pilkada. Kami atas nama redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup perjumpaan kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses Live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye!